Hidup dalam budaya mujizat artinya setiap saat dalam kehidupan kita hal-hal ajaib itu terjadi. Kenapa? Karena Allah yang baginya tidak ada yang mustahil itu ada bersama dengan kita, ada di dalam kita, ada menyertai kita, ya. Dan dialah Allah yang melakukan hal-hal yang tidak bisa dan tidak mungkin dapat bisa dilakukan oleh manusia. Hai, Shalom. Ya, jumpa lagi dengan saya Stanley di channel YouTube Renungan Keluarga Stanley Ante. Oke, hari ini saya akan bahas satu topik yang menarik sekali karena saya akan membahas topik tentang hidup dalam budaya mujizat. Ya, mungkin ketika topik ini saya sampaikan, teman-teman semua akan berpikir, wah, hidup dalam budaya mujizat. Nah, yang gini, jadi kata-kata hidup dalam budaya mujizat ini dulu sering saya dengar ya waktu saya masih kuliah. Ya, saya sering dengar ini kalau pas ada Pak Kris Marantika waktu itu ya. Dalam beberapa kesempatan ketika dia berbicara, kata-kata ini sering muncul ya, hidup dalam budaya mujizat. Nah, kalau kita perhatikan, jadi kalau budaya itu kan berarti kebiasaan ya, kebiasaan di satu tempat atau di sebuah penduduk di satu tempat punya kebiasaan yang sulit untuk dirubah atau yang tidak bisa dirubah, yaitu budaya atau kebiasaan orang di tempat itu. Nah, kemudian mujizat, kalau kita lihat mujizat itu adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun dalam Wikipedia, kalau kita lihat mujizat itu adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia atau yang di luar kemampuan manusia ya, bahkan di luar kemampuan berpikir manusia, atau kalau di Wikipedia itu dikatakan sesuatu yang dilakukan oleh Allah gitu ya, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Nah, hidup dalam budaya mujizat itu artinya bahwa ya kebiasaan kita dalam mengalami hal-hal yang sulit untuk kita lakukan, yang tidak bisa kita lakukan, yang bahkan sulit untuk kita pikirkan dan hanya dapat dilakukan oleh Allah, kan gitu ya. Nah, terus bagaimana gitu dengan kehidupan kita kalau dikatakan bahwa kita hidup dalam budaya mujizat? Teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita ini berpikir tentang mujizat itu terlalu ini. Jadi kita berpikir bahwa mujizat itu harus hal-hal yang betul-betul spektakuler, yang fenomenal gitu ya. Orang yang sakit disembuhkan, kemudian orang lumpuh berjalan dan sebagainya. Hal-hal itu yang hanya seperti itu yang kita anggap mujizat, atau orang-orang yang bangkrut tahu-tahu pulih dari kebangkrutannya. Jadi pikiran kita itu selalu kepada hal-hal yang jasmania, kepada hal-hal yang materi gitu ya tepatnya. Sehingga kita, kalau saya bisa gambarkan, kita hidup seperti perjalanan orang Israel ya, ketika mereka dituntun Tuhan keluar dari Mesir. Itu kan di situ jadi gini, pada siang hari itu mereka ada tiang awan, kemudian pada malam hari ada tiang api ya. Di mana tiang awan dan tiang api itu adalah bukti bahwa Allah itu menyertai dan memelihara mereka. Allah itu ada bersama-sama dengan mereka. Tapi perhatikan, setiap mereka mengalami tantangan gitu ya, air yang pahit dan sebagainya, mereka tidak mendapatkan makanan dan sebagainya, mereka masih mengeluh, mereka ingin kembali lagi ke Mesir, kan itu yang terjadi. Sampai mereka itu lupa bahwa Allah itu menyertai mereka. Tiang awan dan tiang api itu adalah buktinya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak mungkin bisa mereka lakukan gitu ya. Nah, demikian juga kita gitu ya. Kalau kita berpikir tentang mujizat adalah hal yang spektakuler seperti yang tadi saya sebutkan, maka kita akan seperti orang Israel pada waktu itu ya. Kita lupa bahwa kita bisa bangun pagi itu adalah mujizat, karena ketika kita tidur kita sudah tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi kemudian kita pagi bisa bangun
Itu semua dalam mujizat. Nah, kalau kita perhatikan di Injil Lukas ya, Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 dikatakan begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, kita tahu konteks kata ini muncul ketika malaikat menjumpai Maria ya pada waktu itu, memberitahukan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan Maria waktu itu berkata, lalu bagaimana mungkin gitu ya. Kemudian malaikat itu menjelaskan selanjutnya dan kata-kata ini muncul. Nah, teman-teman semua, jadi gini, ketika Tuhan berjanji bahwa Tuhan itu ada beserta dengan kita, bahkan kata Immanuel, Allah menyertai kita, adalah Allah bukan menyertai berjalan di samping kita, tapi itu artinya di dalam kita. Jadi Allah itu ada bersama kita bahkan di dalam kita. Itu artinya yang bagi dia yang tidak ada yang mustahil bagi dia. Itu artinya kita punya Allah yang baginya itu tidak ada yang mustahil. Dia itu pencipta segalanya, dia yang menguasai segala, dia yang mengendalikan segalanya, dan dia itu ada bersama kita bahkan di dalam kita. Itu artinya segala kemustahilan dalam kehidupan kita, segala yang kita tidak mampu lakukan bahkan di luar nalar pikiran kita, itu dapat terjadi dalam kehidupan kita selama Allah itu menyertai kita, kan gitu. Itu kenapa hidup dalam budaya mujizat. Kita hidup dalam budaya mujizat, artinya setiap saat dalam kehidupan kita hal-hal ajaib itu terjadi. Kenapa? Karena Allah yang baginya tidak ada yang mustahil itu ada bersama dengan kita, ada di dalam kita, ada menyertai kita, ya. Dan dialah Allah yang melakukan hal-hal yang tidak bisa dan tidak mungkin dapat bisa dilakukan oleh manusia. Sebab itu memang kita hidup dalam budaya mujizat, ya. Kalau kita ada di titik ini dan kita lihat perjalanan kita ke belakang, kita akan temukan bahwa wow, kita bisa ada di sini itu karena Tuhan. Sebab itu teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang percaya memang hidup dalam budaya mujizat. Kita hidup dan terbiasa dengan mujizat-mujizat yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, itu kenapa kita harusnya mengucap syukur dalam segala hal. Jadi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang enak ataupun gak enak, selama ada Tuhan ada di menyertai kita, maka kita percaya segala yang enak atau gak enak, di sana Tuhan hadir. Artinya nama Tuhan dapat dipermuliakan dan mujizat pun terjadi setiap saat, setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Ada mujizat Tuhan terjadi di sana. Ada kemustahilan. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Dia Allah yang beserta dengan kita. Saya tidak tahu apa yang sedang teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Tapi saya mau beritahu ini, percayalah kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu artinya selama Allah beserta dengan kita, menyertai kehidupan kita, ya, segala kemustahilan dalam kehidupan kita dapat kita lewati bersama dengan Allah yang ada bersama kita. Tuhan memberkati.